Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla la quwata illa billah, amma ba'd. Para peserta perkuliahan untuk ulumul hadis yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini tentu kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kali ini kita dapat memberikan bahasan untuk ulumul hadis dengan tema pembahasan yakni syarat-syarat daripada hadis sahih. Untuk syarat hadis sahih itu cukup 5 yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Sebagaimana satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa sanad itu merupakan landasan bagi setiap pengambilan informasi. Baik itu informasi yang datangnya dari Allah maupun Rasulullah. Jika datangnya dari Allah itu disebut dengan hadis qudsi, ya, disandarkan kepada Allah. Jika datang dari Rasulullah itu disebut dengan hadis marfu'. Sedangkan jika itu datang dari sahabat itu disebut dengan hadis mauquf. Lalu kemudian jika itu datangnya dari tabi'in, maka hadis ini disebut dengan hadis maqtu'. Itu dari segi penyandaran atau sanad daripada hadis ketika hadis diterima. Makanya ada hadis itu ditinjau dari penyandarannya, ditinjau dari kualitasnya, ditinjau dari kuantitasnya, dan sebagainya. Sanad bersambung, ya. Hadis yang dilihat dari sanadnya, ketersambungan sanadnya, maka ada hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW, maka itu disebut dengan hadis marfu' atau hadis muttasil, ya, dia nyambung kepada Nabi. Ada yang menyatakan itu hadis musnad, tapi kita pakai saja itu maksudnya adalah hadis yang marfu', ya. Kita kenal lebih kepada hadis marfu', hadis yang langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jika ada seorang sahabat yang meriwayatkan satu hadis, lalu kemudian bersambung sampai kepada Rasulullah, kemudian ke bawahnya dia ada tabi'in, para tabi'in meriwayatkan sampai kepada penulis kitab terakhir, dan itu semuanya mausul, terhubung sampai kepada Rasulullah, ya, maka hadis ini disebut dengan hadis yang bersambung sanadnya atau hadis musnad atau hadis marfu'. Sangat penting untuk belajar tentang ketersambungan sanad ini, apakah itu hanya perkataan sahabat atau hanya fatwa daripada tabi'in atau memang itu adalah hadis Rasulullah, sehingga pegangan hadisnya dapat diperkuat dalam pengambilan dalil. Kalau hadisnya sudah bersambung dari segi sanadnya, maka berarti itu sudah memenuhi syarat yang pertama, bahwa syarat-syarat daripada hadis sahih itu paling tidak yang pertama sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kalau andaikan sanadnya itu diketahui bermasalah dalam hal apapun itu, baik dari segi jarh wa ta'dilnya, syarat-syarat periwayatannya, ya, atau syarat menerima hadisnya, maka
sesungguhnya ini masuk pada keterputusan daripada sanad atau permasalahan dalam ketersambungan sanad. Itulah sebabnya ulama menyatakan bahwa al-isnadu minaddin, sanad itu bagian terpenting dalam beragama. Karena kalau tanpa menggunakan sanad-sanad maka seseorang akan mengaku menerima hadis, mengaku sebagai seorang penyampai satu legalitas hadis secara formal, kemudian dia berkata semaunya berdasarkan kepentingan dan keinginannya. Jika yang demikian itu terjadi, maka ini dapat diketahui dengan cara menelusuri apakah sanad daripada apa yang disampaikan itu betul-betul disampaikan oleh Nabi, dengan mengambil data biografi ulama tersebut, menyambungkannya dengan para guru, orang yang semasa hidup dengannya, dan sebagainya. Maka dengan mudah para ulama untuk mengetahui itu, karena sesungguhnya kaidah dan metode pengambilan daripada kesimpulan atas sanad yang berlaku secara sahih maupun tidak, semuanya sudah dirancang dan dirumuskan oleh para ulama, sehingga ketahuan betul bahwa si fulan ini hadisnya lemah, dia orangnya terpercaya, ini hadisnya tidak bisa diambil sebagai landasan, atau orangnya selalu salah dalam hafalan. Nah, ini dapat diketahui. Selanjutnya, yang kedua, seluruh periwayat dalam sanad, ya, seluruh periwayat dalam sanad itu bersifat adil. Adil yang dimaksudkan bukan adil dalam jual beli, adil dalam perbuatan kita sehari-hari. Misalnya adil di sini yang lamanya sebagai semacam adil yang kita sifatkan dengan lawannya zalim, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini adil di sini bukan adil dalam kapasitas itu, dalam konteks itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan adil di sini adalah keadalan seorang perawi dari segi yang pertama, dia harus seorang muslim, dia seorang baligh, artinya dia sudah memenuhi unsur syarat sebagai seorang yang sudah memiliki kedewasaan atau sudah dibebani hukum dan tanggung jawab secara sempurna akalnya dan agamanya dia bisa menerimanya. Lalu yang kedua, orang ini adalah orang yang sifatnya adil, di dalamnya ada unsur muru'ah, menjaga kehormatan. Dia mampu menjaga dirinya dari segi dari segi keburukan nama baiknya, dari segi keburukan hafalannya, dari segi keburukan ketersambungan sanad kepada orang yang dia mengambilnya. Nah, oleh karena itu memang harus berhati-hati ketika orang menyandarkan sanadnya kepada orang yang salah, maka selamanya hadisnya akan dijadikan sebagai hadis yang dhaif, yang lemah, atau bisa saja tidak diterima. Maka adalah sebuah resiko besar ketika seseorang mau meriwayatkan satu hadis tapi dia sendiri tidak mengetahui asal mula daripada hadis itu, maka konsekuensinya hadisnya tertolak. Nah, ini kaitannya dengan muruah tadi. Kalau dia menjaga kehormatan dirinya, ilmunya, termasuk riwayat yang dia sampaikan, nah jika sembarang mengambil dari orang yang tidak diketahuinya akan keadalahannya, kesikohannya, maka tentu ini akan berpengaruh kepada hadis-hadis yang akan dinukil oleh orang lain darinya, bisa saja tertolak. Kemudian selanjutnya, seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabit. Jadi bukan hanya satu orang, seluruh sanad dari para penulis hadis ke atas dia tarik sampai kepada perawi utama, ya, tertinggi, yaitu sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat, ya memang tidak dipertanyakan lagi keadilannya.
ya, kesikohannya, keterpercayaannya. Tetapi selain sahabat ya, di bawah itu, maka itu perlu untuk dipertanyakan tentang keadilan daripada perawi itu, termasuk juga hafalan mereka. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang perawi hadis ya, kalau ada seorang periwayat hadis, lalu kemudian dia meriwayatkan satu hadis, kemudian di antara perawi itu susunan rangkaian sanadnya ada yang lemah, maka hadis ini akan dikategorikan sebagai hadis yang tidak diterima ya, atau mardud. Tapi kalau memang hafalannya itu ada salah satu hafalan daripada perawinya yang sedikit sekali bermasalah, maka dari sahih dia bisa turun hadisnya itu menjadi hadis hasan. Tetapi kalau kesalahan menghafal itu cukup banyak dan bahkan di luar batas toleransi, ya, dia mengalami kekacauan dalam hadisnya, tercampur, terbolak-balik, ya, bahkan mungkin tergantikan dengan kalimat yang lain, maka ini hadisnya tentu dapat ditolak karena tidak sesuai dengan hafalannya para sahabat yang lain. Nah, dhabit ini, kekuatan hafalan ini tentu ada dua. Ada dhabit kitab, ada dhabit sodr. Dhabit kitab itu dhabit, yakni kekuatan dan kehebatan seseorang dalam hal menuliskan, ya, dalam hal menuliskan daripada hadis-hadis Nabi. Tetapi ada juga yang dia tidak menulis namun hafalannya sangat kuat. Atau sebaliknya, ada yang tidak menghafal tapi dia punya catatan yang sangat sistematis. Oleh karena itu dulu hadis itu memang pernah dilarang untuk ditulis kecuali kepada 50-52 orang sahabat Nabi yang memang mereka terindikasi sebagai orang yang hebat menulis. Jadi tidak dilarang sepenuhnya. Ada memang pencatat yang mahir pada saat itu yang ditugaskan oleh Rasulullah, bahkan mereka tanpa dikomando pun mencatatkannya secara pribadi. Secara pribadi ada. Nah, oleh karena itu dhabit ini merupakan syarat mutlak daripada kesahihan daripada hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjaga daripada seluruh hadis Rasulullah yang disampaikannya melalui para sahabatnya. Selanjutnya, sanad hadis itu terhindar dari syuyuz. Ya, jadi sanad hadisnya terhindar dari sifat yang namanya syuyuz. Syudud atau syadz itu artinya kejanggalan. Nah, kita akan lihat ya, kejanggalan dalam hal apa. Nah, tentu di sini ada beberapa pengertian yang dapat kita ambil di antara kejanggalan daripada yang dimaksudkan dalam hal tersebut. Nah, ini penjelasan dari yang di atas tadi ya. Nah, ini ulama hadis umumnya mengakui ulama berbeda pendapat tentang syadz ya. Asy-Syafi'i menyatakan hadis syadz itu tidak dinyatakan sebagai mengandung syuyuz bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang thiqah, sedang periwayat yang thiqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu, barulah suatu hadis itu dinyatakan mengandung syudzuz. Nah, berarti harusnya thiqah dengan yang thiqah ini hadisnya sama. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah tapi orang yang thiqah lainnya tidak meriwayatkan, maka dia bisa menjadi syadz hadis itu. Tapi kalau hadis itu antara yang dhaif dengan yang thiqah bertentangan, maka itu tidak disebut dengan hadis syadz, tapi bisa menjadi hadis mungkar. Bila hadis yang diriwayatkan oleh orang periwayat yang thiqah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang bersifat
sikoh ya. Nah, ini jadi artinya sikoh orang terpercaya dengan orang yang terpercaya, mereka dalam periwayatannya itu berbeda. Ada yang meriwayatkan, ada tidak. Nah, maka ini menimbulkan kejanggalan ya. Kemudian Imam Al-Hakim An-Naisaburi, hadis saat ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang sikoh, tetapi tidak ada periwayat sikoh lainnya yang meriwayatkannya. Nah, arti menurut beliau Al-Hakim An-Naisaburi, hadis ini sudah diriwayatkan oleh orang yang bagus, terpercaya. Tapi ketika dicek lagi kepada yang lainnya, yang terpercaya lainnya, dia tidak ada hadisnya. Nah, ini katanya ini merupakan hadis yang disebut dengan hadis sad menurut Al-Imam An-Naisaburi. Ya, beliau menyatakan bahwa saat itu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang sikoh, tetapi tidak ada periwayatnya sikoh yang lainnya meriwayatkan. Nah, kemudian ini ada dari Abu Ya'la. Nah, ini katanya hadis itu adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat sikoh maupun tidak bersifat sikoh. Apabila periwayatnya bersifat sikoh ini ya, apabila periwayatnya bersifat sikoh ya, baik periwayatnya bersifat sikoh maupun tidak sikoh. Apabila periwayatnya tidak sikoh, maka hadis itu ditolak sebagai hujjah. Sedangkan bila periwayatnya sikoh, maka hadis itu dibiarkan mutawaqqaf, tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah. Nah, jadi hadis itu kalau diketahui ada periwayatnya yang bersifat sikoh, sementara dia tidak diriwayatkan oleh orang yang lain yang sikoh, maka itu mutawaqqaf, artinya dibiarkan saja begitu, belum diamalkan hingga jelas. Kemudian ulama hadis pada umumnya mengakui syudzuz atau illah hadis sangat sulit diteliti. Hanya mereka yang benar-benar mendalami pengetahuan ilmu hadis yang telah terbiasa meneliti kualitas hadis yang mampu menemukan syudzuz atau dan illah hadis. Sebagian ulama lagi menyatakan penelitian syudzuz atau syadz hadis lebih sulit daripada penelitian illah hadis. Dinyatakan demikian karena belum ada ulama yang menyusun kitab khusus tentang hadis syadz ini. Sedang ulama yang menyusun kitab ilal, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi telah ada. Ini jadi begitu ya. Kalau saat ini banyak ulama yang tidak menyusun kitabnya, bahkan tidak ada. Tapi kalau hadis tentang ilat, yaitu syarat yang terakhir, itu ada. Sebab utama kesulitan penelitian syudzuz dan ilah itu ialah hadis, karena kedua hal itu terdapat dalam sanad yang tampak sahih. Jadi tampaknya sahih, sehingga kadang-kadang orang sahih, berarti ya udah nggak usah diteliti lagi. Makanya setelah diteliti lebih dalam, baru orang nampak, oh ternyata ini tidak seperti itu. Periwayat hadis itu bersifat sikoh, sanadnya tampak bersambung, makanya susah untuk diketahui. Syudzuz dan illah hadis baru dapat diketahui setelah dilakukan penelitian mendalam, antara lain dengan diperbandingkan berbagai sanad, matannya, yang pada akhirnya itu semuanya mengandung masalah yang sama. Kesahihan sanad hadis baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai berikut. Semua sanad yang mengandung matan yang pokok masalahnya memiliki kesamaan, dihimpun dan diperbandingkan. Para periwayat di seluruh sanad diteliti kualitasnya. Yang ketiga, apabila seluruh periwayat bersifat sikoh dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyalahi sanad lainnya, maka sanad yang menyalahi itu yang disebut dengan sanad syadz. Jadi semuanya sudah sikoh atau terpercaya, tiba-tiba di bawahnya atau di tengahnya ada orang yang memiliki masalah dalam persoalan sanad, sedang sanad-sanad lainnya itu bagus. Maka ini disebut dengan hadis syadz. Nanti ada skema ya, nanti kita akan ada pertemuan untuk menggambarkan skema itu. Jadi apabila terjadi pertentangan antara periwayat dengan periwayat lainnya yang sama-sama bersifat sikoh, maka periwayat yang sendirian atau yang dikalahkan tadi oleh periwayat yang banyak. Periwayat yang banyak hal ini dimenangkan karena mereka dinilai lebih kuat atau lebih sikoh ya. Kemudian yang terakhir, syarat terakhir adalah terhindar dari ilat. Ini syarat hadis yang terakhir, yaitu hadis sahih, yakni terhindar dari ilat. Menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Salah An-Nawawi ya,
As-Shalah An-Nawawi ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Ini tersembunyi. Jadi keberadaannya menyebabkan hadis yang pada akhirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Jadi tampaknya dia sehat, tapi di dalamnya dia sakit. Nah, itu kan ada yang begitu. Hadis juga seperti itu. Tampaknya hadisnya bagus, tapi setelah ditelusuri, rupanya hadis itu memiliki ilat. Ilat di sini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadis. Misalnya karena perawinya itu pendusta atau tidak kuat hafalan, bukan. Tapi cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah ta'n atau jarh, dan terkadang diistilahkan juga dengan ilat dalam arti umum. Cacat umum di sini dapat mengakibatkan jumlah juga lemahnya sanad. Ulama yang menyatakan ilat hadis kebanyakan berbentuk, ulama hadis umumnya menyatakan ilat hadis kebanyakan berbentuk: 1. Sanad yang tampak muttasil atau marfu'. Ternyata muttasil tetapi mauquf. Kita sudah bahas tadi bahwa saya nanti akan bahas ke atas ya, antara apa itu mauquf dengan apa yang disebut dengan muttasil. Ini nanti kita lihat di atas. Ini kita lihat ya. Ini ada pengertian tentang muttasil dan mausul. Nih, di kalangan ulama hadis dikenal juga istilah muttasil dan mausul. Hadis muttasil atau mausul ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik bersambungan itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi saja. Ini menurut Ibnu Salah dan An-Nawawi. Nah, jadi hadis muttasil atau mausul itu hadis yang marfu disandarkan kepada Nabi, dan ada pula yang mauquf disandarkan kepada sahabat Nabi. Nah, ingat rumusnya. Muttasil atau mausul ada yang marfu disandarkan kepada Nabi, dan ada pula yang mauquf disandarkan kepada sahabat Nabi. Apabila dibandingkan dengan hadis musnad, maka dapat dinyatakan bahwa hadis musnad pasti muttasil, ya, atau pasti mausul, nyambung kepada Nabi. Tetapi tidak semua hadis muttasil atau mausul itu pasti musnad. Nah, di sini memang antara musnad dan apa namanya itu muttasil, ada ulama yang menyatakan bahwa hadis musnad itu lebih kuat, ya. Sebagaimana ada apa namanya pandangan daripada para ulama. Kita lihat di atas ya. Ini hadis musnad itu sendiri menurut Al-Baghdadi ya. Nih, menurut Al-Baghdadi menamainya sebagai hadis musnad. Ulama hadis berbeda pendapat tentang hadis yang sanad-sanadnya bersambung. Ada yang menamainya dengan hadis musnad. Sedangkan hadis musnad sendiri menurut Abdul Albar ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi, jadi sebagai hadis marfu. Sanad hadis musnad ada yang bersambung dan ada juga yang terputus. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke bawah tadi pembahasan kita bahwa ciri daripada hadis ilat itu dinyatakan oleh kebanyakan ulama sanadnya nampak muttasil dan marfu. Ternyata muttasil tetapi mauquf, ya. Ya, kalau mauquf itu sudah pasti dia sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Sedangkan muttasil belum tentu, boleh jadi cuma sampai kepada sahabat Nabi, atau disebut dengan hadis
mauquf. Ya, jadi kalau muttasil dengan hadis musnad, nah itu berbeda ya. Orang berpikir ini hadisnya marfu, ternyata hanya mauquf. Maksudnya adalah banyak orang berpikir bahwa hadisnya itu nyampe ke Nabi, ternyata tidak. Dia hanya penyampaian sahabat. Kemudian yang kedua, sanad yang tampak muttasil dan marfu ternyata muttasil tetapi mursal, hanya sampai ke tabi'in. Atau disebut dengan juga maqtu, karena sampai kepada tabi'in. Dan terjadi percampuran hadis dengan berjalan dengan bagian hadis yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan sama sedang kualitasnya tidak sama-sama siko. Dua bentuk ilat yang disebutkan pertama berupa sanad hadis terputus, sedangkan dua bentuk ilat yang disebutkan terakhir berupa periwayat yang tidak dhabit, sedikitnya tidak tam ad-dhabit. Nah, jadi sampai di sini pembahasan kita untuk kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Nanti pembahasan lebih lanjut tentunya kita akan lebih bahas secara mendalam lagi. Semoga dapat dipahami apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.